Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 559 tak meninggalkan yang selamat. Taipan kedua Zhang Liang akhirnya muncul. Tatapannya begitu dingin hingga dapat membunuh seekor gajah. Ia telah mengunci Jiang Chen yang berdiri tepat di seberangnya, dan niat membunuhnya perlahan meningkat. Apakah kamu yang melakukan semua ini? Zhang Liang sudah tahu jawaban atas pertanyaannya sendiri, tetapi dia tetap bertanya. Dia tidak tahu di mana Jiang Chen menemukan keberanian untuk membuatnya datang ke benteng Istana Asura dan membunuh begitu banyak murid. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh provinsi Liang, dan di seluruh provinsi Liang, mungkin Jiang Chen adalah satu-satunya orang dengan keberanian seperti itu. Sekte Taek.on akhirnya muncul. Aku penasaran apakah dia bisa membunuh Jiang Chen. Kita tunggu saja dan lihat saja, pertunjukan yang sebenarnya baru saja dimulai. Jika Taek.on kedua gagal membunuh Jiang Chen, Pulau Heaven Hawk akan menjadi tempat pemakaman bagi semua murid Istana Asura hari ini. Jiang Chen terlalu kejam dan ganas. Dia dan Istana Asura telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan, dia bahkan tidak akan berkedip saat membunuh siapapun dari Istana Asura. Itu memang seharusnya begitu, karena jika dia ditangkap oleh para murid Istana Asura, dia tidak akan menghadapi konsekuensi yang baik. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar Pulau Heaven Hawk. Meskipun Chaotic Ocean selalu dalam keadaan kacau, situasi kacau di tengah malam masih merupakan kejadian langka. Malam yang gelap dan berangin menjadikannya waktu yang tepat untuk pembantaian. Aku hanya perlu mengayunkan pedangku sekali untuk membunuhmu. Jiang Chen mengangkat pedang suci surgawi. Tubuh pedang itu dipenuhi dengan tanda naga, dan gagangnya bahkan telah berubah menjadi kepala naga yang tampak ganas. Namun, kepala naga ini tidak berwujud, dan hanya muncul di sana karena keterampilan transformasi naga. Masih ada ruang besar untuk peningkatan bagi pedang suci surgawi, karena terus-menerus ditempa oleh keterampilan transformasi naga. Jika Jiang Chen dapat menemukan 4 bagian pedang suci surgawi yang tersisa, itu akan menjadi senjata yang benar-benar mistis. Sungguh sombong, teriak Taek.on kedua. Ia juga mengangkat senjatanya tinggi-tinggi ke udara, lalu melangkah maju dan mengayunkannya dengan kuat dari atas ke bawah. Senjata raja yang menakutkan itu langsung menghancurkan ruang di sekitarnya. Jika serangan ini mengenai sasarannya, akibatnya akan sangat dahsyat. Namun, menghadapi serangan Taek.on kedua ini, ekspresi Jiang Chen bahkan tidak berubah sedikit pun. Dengan kekuatannya saat ini, Raja Tempur kelas 8 tidak bisa lagi menjadi ancaman baginya. Ketika dia berada di alam iblis, bahkan Tuan Muda Qi itu terbunuh olehnya. Sekarang, dia telah mengeluarkan pedang suci surgawi yang menakutkan, dan keterampilan transformasi naganya beredar dengan kecepatan yang gila. Dia yakin bahwa dengan serangan kekuatan penuhnya, dia akan dapat membunuh Zhang Liang dalam sekejap. Ledakan. Energi emas yang kuat meledak dari tubuh Jiang Chen, dan auranya yang luar biasa berubah menjadi lautan emas yang luas menerangi seluruh langit malam dengan terang. Seekor naga merah darah tebal juga melesat keluar dari kepala Jiang Chen, naga itu sepenuhnya terbentuk dari qi dan darahnya. Naga darah itu melompat ke pedang suci surgawi, menyebabkannya menjerit keras dan gemetar. Tepat pada saat ini, keterampilan transformasi naga Jiang Chen beredar dengan kecepatan tinggi. Satu demi satu, semua tanda naga di tubuhnya mulai mengeluarkan teriakan. Sebagai orang suci terhebat di bawah langit, keterampilan Jiang Chen dengan pedang tak tertandingi. Dia belum sepenuhnya menyelaraskan dirinya dengan pedang suci surgawi, membawa dirinya dan pedang ke keadaan yang sempurna. Semua orang terkejut dengan kejadian ini, bahkan Tairen dan Tan Lang pun merasa sangat kagum. Senjata Jiang Chen sangat kuat, dan sangat cocok untuk Jiang Chen. Dibandingkan saat Jiang Chen melawan Tuan Muda Qi di alam iblis, auranya sekarang jauh lebih kuat. Tuan Muda Qi yang tangguh bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dari Jiang Chen saat itu. Dengan demikian, Tairen tidak ragu bahwa satu serangan dari Jiang Chen pasti akan membunuh Zhang Liang. Aduh! Raungan naga terdengar dari pedang suci surgawi. Raungan itu begitu keras sehingga langit dan bumi berguncang. Raungan itu menggema di langit malam, mengejutkan semua orang yang mendengarnya. Di bawah tatapan mata yang ketakutan, pedang suci surgawi itu membelah langit. Dentang. Senjata Taek.on kedua bertabrakan dengan pedang suci surgawi, memperlihatkan pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Bagaimanapun, pedang Taek.on kedua adalah senjata raja yang kuat, dan digunakan oleh Raja Tempur kelas 8, jadi wajar saja jika pedang itu membawa kekuatan yang menghancurkan. Namun, apa yang terjadi di depan semua orang bukanlah apa yang mereka harapkan. Ketika senjata raja yang menakutkan itu bertabrakan dengan pedang suci surgawi, pedang itu langsung hancur menjadi 2 bagian, tidak mampu menahan bahkan satu pukulan pun. Apa? Zhang Liang berteriak kaget saat tubuhnya dihantam oleh serangan balik yang dahsyat, menyebabkannya terdorong puluhan langkah. Seteguk darah pun keluar dari mulutnya. Mengejutkan, sangat mengejutkan. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Keterkejutannya bahkan lebih kuat daripada Tuan Muda Qi di alam iblis.
Zhang Liang sangat menyadari betapa kuatnya pedangnya, tetapi pedang itu langsung dihancurkan oleh musuhnya. Ini seperti mimpi buruk baginya, dia tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk menghancurkan senjata rajanya dengan mudah. Astaga, plus. Senjata Zhang Liang hancur, tetapi pedang suci surgawi tidak melambat sama sekali. Pedang itu berubah menjadi jejak cahaya yang menyilaukan, dan muncul di atas kepala Zhang Liang dalam sekejap mata. Tidak, Zhang Liang menjerit memilukan. Ia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, ancaman terhadap hidupnya sendiri. Tepat pada saat ini, ia bisa merasakan kematian menjulang di atasnya. Ia tahu bahwa dalam situasi saat ini, bahkan jika ia harus melawan dengan sekuat tenaga, ia tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Tidak mungkin ia bisa menghindari pedang ini, sudah terlambat baginya untuk melarikan diri. Puci. Itulah akhirnya. Zhang Liang tidak punya banyak waktu untuk merenung. Ia menjerit terakhir kali sebelum dibunuh oleh pedang suci surgawi. Ia menghadapi akhir yang sama seperti semua murid istana Asura lainnya, tubuhnya terbelah dua. Darah memenuhi udara, dan bau darah yang menyengat semakin kuat. Ada sesuatu yang lebih kuat dari bau darah, suasana panik dan teror. Semua orang dari istana Asura tercengang oleh apa yang mereka lihat, dan mulut mereka terbuka lebar, tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Taekwondo kedua, seorang raja tempur kelas 8 telah terbunuh, begitu saja. Tidak ada yang lebih mengejutkan dari ini. Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Bisakah seseorang mengatakan padaku bahwa ini tidak nyata? Pedang macam apa yang dia pegang? Pedang itu dapat dengan mudah dibandingkan dengan senjata kaisar. Senjata raja yang digunakan oleh raja tempur kelas 8 baru saja dihancurkan olehnya, pedang itu terlalu kuat. Meskipun, sangat disayangkan bahwa senjata raja dihancurkan begitu saja. Apakah dia benar-benar hanya seorang raja tempur kelas 5? Bisakah seorang raja tempur kelas 5 benar-benar sekuat ini? Membunuh seorang raja tempur kelas 8 hanya dalam hitungan detik, mengirisnya menjadi dua. Apakah dia benar-benar manusia? Dia memang jenius yang tak tertandingi. Dia adalah bangsawan yang dapat menarik kesengsaraan surgawi di alam raja tempur, jadi wajar saja kalau dia adalah monster yang sangat tidak normal. Kita tidak dapat menggunakan standar normal untuk menilai orang ini. Semua orang sangat ketakutan, tidak ada cara bagi mereka untuk tetap tenang. Pemandangan itu benar-benar mengguncang hati semua orang yang hadir. Mata Tairen dan Tan Lang terpaku pada pedang di tangan Jiang Chen. Mereka pernah melihat Jiang Chen menggunakannya di alam iblis sebelumnya, dan bahkan pernah melihatnya menggunakannya saat mereka pertama kali bertemu di Lautan Kekacauan. Namun, mereka tidak pernah menyangka pedang ini bisa begitu menakutkan. Senjata tempur Natal sama abnormalnya dengan pemiliknya. Dari kepala sampai kaki, orang ini benar-benar monster. Tairen berkata sambil mendesah, sementara Tan Lang hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ketika Jiang Chen melawan Istana Raja Iblis di benua selatan, Tan Lang telah menyaksikan kemampuan mengerikan monster ini. Setelah membunuh Zhang Liang dengan satu ayunan pedangnya, Jiang Chen melangkah maju 3 langkah lagi. Retakan spasial kecil terlihat menyebar di bawah kakinya. Dia mengalihkan pandangannya ke tubuh Zhuang Fan, hatinya dipenuhi amarah. Baru sekarang para murid Istana Asura yang tersisa terbangun dari keterkejutan mereka. Wajah mereka sangat pucat, dan tubuh mereka gemetar hebat. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain menatap iblis di depan mereka. Tidak seorang pun bisa membayangkan nasib seperti apa yang sedang menunggu mereka. Jiang Chen tidak terganggu dengan semua ini. Dia sangat marah sekarang, dan hanya ingin mempersembahkan darah orang-orang ini kepada jiwa Zhuang Fan. Pedang suci surgawi bergerak sekali lagi, dan seorang pria lain terpotong menjadi 2. Berlari. Beritahukan hal ini kepada para tetua. Tiba-tiba seseorang berteriak. Murid-murid yang tersisa tidak berani ragu, dan mereka semua dengan panik mulai melarikan diri ke segala arah. Mereka tahu bahwa jika mereka semua memilih arah yang sama, tidak ada dari mereka yang akan dapat melarikan diri. Jika mereka melarikan diri ke arah yang berbeda, mereka masih akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat Jiang Chen, dia sendirian. Dia mungkin dapat mengejar beberapa dari mereka, tetapi sisanya tidak akan punya waktu untuk melarikan diri. Namun sayangnya, mereka telah sepenuhnya melupakan Tairen dan Tan Lang yang berdiri di luar Pulau Heavenhawk. Nasib mereka telah ditentukan sejak awal. Bahkan tanpa Tairen dan Tan Lang, tidak ada orang yang ingin dibunuh Jiang Chen yang dapat melarikan diri darinya. Jiang Chen terus maju sambil mengayunkan pedang di tangannya. Setiap ayunan akan selalu merenggut nyawa seseorang. Bahkan para raja tempur yang berhasil lolos ke dalam suara itu tidak dapat melarikan diri dari takdir mereka, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Di luar Pulau Heavenhawk, seorang pria dicegat oleh Tairen saat ia baru saja meninggalkan pulau itu. Murid itu langsung dilanda keputusasaan, dan dibunuh oleh Tairen hanya dengan satu serangan telapak tangan. Hal yang sama terjadi pada pria lainnya. Sebelum ia bisa merasa lega karena berhasil melarikan diri, ia dicegat oleh Tan Lang.
Murid ini adalah Raja Tempur kelas 1. Dia terkejut saat melihat Tan Lang, namun tak lama kemudian, dia dapat mengenalinya. Tan Lang, tidak, murid senior Tan, kau masih hidup. Ini hebat. Karena kita dari sekte yang sama, tolong biarkan aku pergi. Tubuh murid itu bergetar hebat saat dia berbicara. Dia sangat ketakutan. Selama dia bisa tetap hidup, dia bahkan tidak keberatan berlutut di hadapan Tan Lang. Aku bukan lagi murid Istana Asura, jadi tidak ada hubungan apapun di antara kita. Lagi pula, kau dan aku seharusnya menjadi musuh. Aku masih ingat bagaimana kau menindasku dulu. Senyum dingin muncul di wajah Tan Lang. Tanpa ragu, dia tanpa ampun memukul murid itu dengan telapak tangannya, membunuhnya di tempat. Sejak hari dia dijebloskan ke penjara neraka beku, hubungan antara dia dan Istana Asura telah berakhir. Semua sentimen yang dia miliki terhadap sekte ini telah lenyap, dan sepenuhnya digantikan dengan kebencian yang dalam dan mendalam. Bahkan, dia kembali dengan niat untuk membalas dendam. Sekarang, dengan membunuh musuh lamanya secara pribadi, dia akhirnya bisa melampiaskan sedikit kebencian yang tertancap di hatinya. Hanya dalam beberapa menit, kedamaian kembali lagi ke Pulau Heavenhawk. Tanpa kecuali, semua murid yang ditempatkan di pulau ini terbunuh.